Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh para murid naik perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah mereka disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, perintahkan aku datang berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa bimbang?" Keduanya lalu naik perahu dan redalah angin. Dan mereka yang berada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau putra Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal orang setempat, diberitahukanlah ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka mohon agar diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Melanjutkan kisah Injil kemarin, kisah hari ini adalah mereka yang baru saja kenyang ya, karena mendapatkan roti, disuruh Yesus, dan mereka kemana? Pulang. Jadi menarik bagi saya ketika mencari Yesus, mengikuti Yesus, lalu diberi roti dengan peristiwa penggandaan itu, bar kuwi wareg, wis rampung, dah selesai. Karenanya mereka disuruh pulang lalu pergi. Bayangan saya, kalau mereka disuruh pergi dan tentu pengen masih ada yang mau diketahui oleh Yesus, saya pikir dalam bayangan saya pikir mereka atau sebagian tidak pulang kok. Tapi karena ternyata yang dicari adalah makan, apalagi dalam teks lain, sisa berapa bakul dibawa pulang masing-masing, bisa jadi loh ya ditilep ya. Hanya disebut di teks lain 12 bakul. Maka ketika mereka pulang, disuruh pergi pulang dan mereka pulang, berarti bisa jadi yang mereka cari apa? Makanan, roti, pengisi perut. Nah, ini pikiran-pikiran saya, permenungan saya, berarti gaduke mung tekan semono. Artinya sampainya hanya pada itu. Dan Yesus membiarkan mereka. Lalu yang pokok adalah bahwa Yesus bersama dengan para murid seorang diri, artinya hanya kelompok terdekat 12 murid. Dan Yesus menguatkan iman para rasul. Apa peristiwanya? Peristiwanya mereka, utamanya diwakili Petrus tadi ya, sangsi ragu apakah yang mereka lihat adalah Yesus. Maka perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah, jika engkau Tuhan maka suruhlah aku ke situ mendekatimu. Dan apa yang terjadi? Tenggelam.
Apa yang kemudian Yesus katakan kepada Petrus? Orang yang kurang percaya mengapa bimbang? Persis pada bagian itulah kekosongan rohani, kekosongan jiwa, kekosongan batin kerap kali orang mudah goyah. Kerap kali orang mudah jatuh dan tenggelam. Beda dengan para pengikutnya tadi, ketika sudah dikenyangkan perut, raganya sudah diberi nutrisi dengan roti itu, pulang ya sudah, mereka teges pulang, tidak jatuh, tidak semaput. Tetapi ketika batin, rohani, jiwa kosong atau separuh isi, apa yang terjadi? Mudah goyah. Ini gambaran, menjadi refleksi bagi kita dalam situasi-situasi tersulit, dalam situasi-situasi terjepit. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan atau mempercayakan hidup kita pada hal lain yang kita sendiri tidak tahu dan perlu dicari tahu. Yesus memberikan isi pada batin, jiwa, kerohanian yang kosong itu. Dalam hal apa? Dalam hal keyakinan. Maka dibutuhkan satu syarat, bukan perut kosong tetapi hati yang terbuka, hati yang membuka diri terhadap kehadiran Yesus, sehingga keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita pada gilirannya adalah penuh, dan itu butuh waktu. Maka hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana denganku, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan Anda. Apakah saat-saat kalut, saat-saat terjepit, saat-saat terpuruk, saat-saat mau goyah, kita masih mempercayakan pada belas kasih Tuhan? Injil mengajak kita bermenung ke arah sana. Kita mohon rahmat iman, rahmat kepercayaan, dan rahmat keberanian mengakui bahwa iman kita masih butuh bantuan Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.